Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang pemain yang sedang sangat ramai diperbincangkan. Pemain grade A yang katanya dia punya keturunan Indonesia, katanya ya. Jadi berseliweran banyak sekali di timeline gue juga udah banyak tentang pemain ini, dimana dia adalah pemain Serie A Italia. Di Serie A dia adalah pemain Bolonya. Dia adalah pemain dari klub Bolonya bernama Theis Dallinga. Ya gue nggak tahu bacanya kayak gimana ya, Theis Dallinga mungkin ya bacanya, karena THIJS Dallinga gitu ya. Dimana ini tuh sebenarnya sudah cukup lama nama ini keluar ya di timeline gua, tapi gua tuh nggak pernah denger namanya ya. Gua tuh nggak pernah denger namanya terus terang. Jadi makanya gua coba cari, coba riset apa iya dia ada keturunan Indonesia. Akhirnya gua banyak melakukan riset lah, bisa dibilang banyak observe dari berita-berita dari beberapa jurnalis bola dan semacamnya, juga banyak bertanya gitu ya. Dan beberapa jurnalis bola juga sudah banyak berkomentar tentang pemain ini, dan mereka pun ternyata tidak mengetahui dia ini ada keturunan Indonesia atau enggak, itu tidak mengetahui ya gitu ya. Oke, jadi langsung saja dari hasil observe gua. Ini gua udah tulis sedikit kali ya, tulis sedikit. Jadi Theis Dallinga itu lahir di Groningen, Belanda ya. Jadi dia adalah salah satu warga negara Belanda. Lahir di Groningen 24 tahun yang lalu. Dari ayah bernama A.C. Ren Dallinga ya, A.C. Ren Dallinga. Dan ibu bernama William Hagenow. Ini tulisnya gimana ya? Hagenow bacanya. William Hagenow. Dan setelah gua cari tahu, kedua orang tuanya ini ternyata juga asli Belanda. Jadi kedua orang tuanya ini so far belum terbukti ada keturunan Indonesia juga. Belum terbukti. Gitu ya. Dari ayah ibunya ini, dari data yang gue terima, dua-duanya adalah asli orang Belanda. Gitu ya. Dua-duanya asli orang Belanda. Dan kalau bicara tempat lahir dia, yaitu di Groningen, sebenarnya sah-sah saja kalau dia dirumorkan punya keturunan Indonesia. Kenapa? Karena Groningen adalah salah satu kota di Belanda yang keturunan Indonesianya itu juga sangat banyak, sangat masif. Sangat banyak, sangat masif, terutama yang dari timur. Maluku, Manado, gitu-gitulah. Ya, dari Maluku, Manado, ya dari Sulawesi atau dari NTT, NTB gitu-gitu tuh banyak yang ada di Groningen. Dan Groningen juga terkenal sebagai kota pelajar warga negara Indonesia di Belanda. Jadi memang keturunan Indonesia tuh banyak di sana. Salah satu mungkin orang yang besar di Groningen adalah Joy Pelupesi dan Ragnar Oratmangun. Itu adalah dua pemain yang bisa gue bilang besar di Groningen. Ya, besar di Groningen. Jadi memang cukup make sense sebenarnya kalau dia dirumorkan punya darah Indonesia. Oke, tapi so far masih belum terbukti. Ya, dari orang tuanya ini rootnya belum terbukti. Oke. Nah, kenapa dia dirumorkan sangat kencang? Gue tadi mendapat banyak data, dan gue menemukan satu fakta kalau nama Dallinga itu ternyata sama dengan nama wali kota Manado di era penjajahan dulu, tahun 40-an, yaitu Haji Dallinga. Ya, gue nggak tahu ada marga Dallinga di sana atau enggak. Tapi nama dari wali kota Manado di saat itu namanya Haji Dallinga. Itu wali kota yang cukup terkenal. Jadi ternyata dari sanalah awal mula kenapa Theis Dallinga ini dirumorkan punya keturunan Indonesia.
Jadi dari situ awalnya. Kemudian ada juga yang memperkuat data ini kalau ternyata marga Dalingga itu di Indonesia sempat ada. Ya, yang marganya ini lahir dan sempat bertempat di Jakarta, di Tanjung Priuk. Jadi ada juga. Jadi ada yang dari Manado, ada yang dari Jakarta. Jadi ternyata nama Dalingga ini cukup familiar di era dulu. Di era dulu, era 40-an itu cukup familiar lah. Dan kalau melihat tahunnya, tahun 40-42, berarti kan Belanda kan migrasi kan ke negaranya sendiri. Ya kan? Karena Belanda sempat bisa dibilang bertempat di Indonesia sampai 1942. Setelahnya kan Jepang. Nah, kan setelah 1942 itu kan mereka banyak yang kembali gitu ya ke Belanda. Berarti keturunan Indonesia itu kan sudah ada sejak tahun segitu. Jadi cukup make sense sebenarnya kalau marga Dalingga ini akhirnya pindah ke Belanda atau di Groningen. Tapi gue tidak menemukan ada marga Dalingga di Groningen. Itu gue tidak menemukan. Ya, gue tidak menemukan dari sumber manapun. Jadi kurang lebih seperti itu tentang root taste Dalingga. Jadi belum terbukti sama sekali, dari orang tuanya pun tidak terbukti. Ya, dari orang tuanya pun tidak terbukti, tapi memang dari namanya, nama marganya memang cukup familiar di tahun segitu. Di Indonesia cukup familiar marga Dalingga itu. Jadi kita lihat saja apakah, sekali lagi kan Kemenpora dan juga PSSI kan punya tim sendiri untuk menyelidiki keturunan ini kan. Jadi mudah-mudahan, gue sih memang berharap ya dia juga ada keturunan, karena dia posisinya striker dan dia salah satu striker yang berkelas. Value market dia sekarang adalah 12 juta euro. Ya, sangat besar. Kalau dia masuk ke timnas, berarti dia akan menjadi pemain dengan value termahal di timnas. Pertama. Kedua, dia masih muda. Dia masih 24 tahun, jadi masih bisa digunakan lama. Bisa sampai 10 tahun. Jadi kalau dia datang, gue rasa akan menjadi poin plus sekali sih untuk timnas. Gue udah juga melihat ability-nya. Ya, ini ability gue nggak akan bisa tampilkan sih. Jadi gue ringkas aja. Jadi ability dia dari update terakhir itu adalah 132 per 200. Alias kalau bahasa IAFC itu berarti 66. Ya, 66. Dan dia potensialnya bisa sampai 140 alias 70. Ya. Ini sedikit lebih baik dibanding Ole Romani ya. Sedikit lebih baik. Ole Romani itu 62 atau 63 mungkin sekarang. Dan ya potensialnya sama 70 juga. Ole Romani segitu juga. Dan Thijs Dalingga ini di Bolonya juga sebenarnya sedikit mengalami penurunan karir. Kenapa? Karena di klub sebelumnya, yaitu di Toulouse, ya, dia itu perform di Ligue 1, menciptakan 2 digit gol. Tetapi setelah pindah ke Bolonya, dia jarang mendapatkan tempat. Seringnya main dari bangku cadangan. Ya, starternya kalau salah cuma 10 kali, gue lihat tadi di statistik. 10 kali atau 11 kali aja. Sisanya adalah dia masuk sebagai sub. Ya, sisanya dia masuk sebagai sub. Jadi dia juga di Polonya bukan sebagai pemain inti juga. Jadi which is kalau dia diproyeksikan untuk timnas Belanda, gue rasa nggak akan bisa ngejar juga sih, karena dia udah 24 dan dia kualitasnya masih stuck segini. Jadi untuk timnas Indonesia ini sih sangat available sekali kalau dia memang terbukti punya root Indonesia ya. Sangat available sekali dan sangat menguntungkan sekali. Karena meskipun dia cadangan di Bolonya, tetapi ya untuk kualitas Asia ya dia one of the best. Dari kemampuannya yang gue lihat, dia one of the best. Rata-rata kemampuannya itu di angka 70-an. Ya. Rata-ratanya masih di angka 70-an. Jadi masih, dia kalau untuk level Serie A masih bisa survive. Oke? Jadi itu aja tentang Thijs Dalingga, teman-teman. Sekali lagi, gue akan ringkas. Gue tidak menemukan ada root Indonesia dari orang tuanya. Mungkin dia suspek karena marga Dalingga itu sempat populer di era 40-an karena ada
wali kota Manado yang sangat terkenal di saat itu namanya Haji Dalingga. Ya, makanya marga Dalingga cukup terkenal di zaman itu. Ya, dan kebetulan juga secara tahun terkenalnya di tahun 40-an sampai 45. Itu kan tahun-tahun di mana orang-orang Belanda itu migrasi ke negaranya, kembali ke negaranya, membawa darah Indonesia. Ya, jadi cukup make sense. Cukup make sense, dan terlebih lagi dia lahir di Groningen. Si Thijs Dallinga ini lahir di Groningen, yang memang di sana banyak sekali orang keturunan Indonesia itu banyak. Dan dari timur, kebetulan juga dari timur banyaknya. Manado itu kan ya lumayan agak ke timur ya. Lumayan agak ke timur. Jadi itu bisa menjadi penyambung. Tapi sekali lagi ini butuh pembuktian, pastinya arsip dan berkas dan lain sebagainya. Itu butuh pembuktian yang bisa dibilang normatif, bisa butuh pembuktian yang normatif. Jadi mudah-mudahan dia beneran ada keturunan Indonesia, dan garis ketiga, jadi kakek neneknya, mudah-mudahan dari kakek neneknya memang salah satunya ada yang lahir di Indonesia sehingga dia bisa dinaturalisasi, dan mudah-mudahan PSSI juga bergerak cepat ya, karena sekali lagi ronde 4 sudah di depan mata ya, tinggal sisa 3 bulan, kurang dari 3 bulan lagi, berarti bergeraknya harus cepat. Mudah-mudahan Thijs Dallinga bisa join ke timnas dan mudah-mudahan eligible. Itu juga harapan gue ya, karena kita sangat butuh strikers level dia. Gitu aja. Bye.